Happy Sunday Jemaat Tuhan, Shalom bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita sama-sama lagi berkumpul di Forward Living Church Online Service. Kita berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sepanjang bulan Oktober ini kita diberkati melalui satu tema yang luar biasa, yaitu strength, kekuatan. Dan kita percaya kita akan terus dibekali, diperlengkapi, dan hidup kita akan terus forward living. Tiba saatnya kita akan dibantu oleh FLC Worship untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengambil posisi yang terbaik, persiapkan diri Anda, dan kita percaya setiap pujian penyembahan yang kita naikkan besar kuasanya. Enjoy the rest of the service and God bless you. Shalom FLC, kita bersyukur hari ini kita sama-sama beribadah dalam online FLC service. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu, beri yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berjalan denganmu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang
mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tahu keadaan gak semakin mudah Tuhan, tapi kami tetap mau meletakkan kepercayaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau kekuatan kami, Engkau benteng kami Tuhan. Engkau akan menopang kami dalam kesesakan kami Yesus. Hari ini kami mau menaikkan pujian kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Dan hanya Engkau yang diagungkan dan ditinggikan Yesus. Thank you Lord. We welcome you in this place. We glorify your name Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Worship God, worship God, worship God. You are amazing, Lord. You are amazing, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari pujikan pujian ini bagi Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami Yesus. Thank you Lord Jesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Thank you Lord Jesus. Saat badai menerpa, kami takkan gentar.
apapun kondisimu, nyatakan pujian ini sama Tuhan lebih lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu besar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Suka dengan imanmu, nyatakan lebih lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kau begitu besar Tuhan. Menyembah-Mu, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau Tuhan, kekuatan kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan Kau kekuatan kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita sebagai satu keluarga, kita mau bersepakat menyatukan hati kita dan kita akan berdoa, mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajaib luar biasa penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami saat ini ingin merendahkan hati kami dan juga bersepakat sebagai satu keluarga untuk mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit kanker paru-paru. Kami berdoa, biarlah dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri Tuhan, kuasa yang membangkitkan orang mati, kuasa yang sama akan menyembuhkan dan memulihkan keluarga kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan gangguan fisik Tuhan, sedang keadaan tidak baik. Kami berdoa penyembuhan, pemulihan daripada-Mu terjadi saat ini bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi keluarga kami yang sedang ujian masuk CPNS, sedang ujian pengangkatan menjadi pegawai tetap PNS. Kami berdoa kiranya akal budi, kebijaksanaan daripada-Mu ada bagi setiap keluarga kami ini Tuhan, dan hasil terbaik akan mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi FLC Community yang baru saja kehilangan mama terkasih. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga. Kami berdoa Tuhan kiranya penghiburan daripada-Mu tercurah bagi keluarga ini. Damai sejahtera yang ajaib ada di tengah keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, situasi semakin membaik dan agar tidak terjadi lonjakan COVID lagi. Kami mengucap syukur
untuk setiap progres yang sudah terjadi. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi setiap tenaga medis, setiap orang-orang yang membantu sehingga kami dalam keadaan yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu ada bagi setiap kami agar prokes tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan lagi. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan, dan kami percaya yang terbaik sedang Engkau siapkan dan pasti akan terjadi di hidup kami. In Jesus' name, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you setiap jemaat Tuhan yang barusan sudah dengan sadar dan sungguh-sungguh mensupport setiap pokok-pokok doa. Minggu ini kami juga mengucap syukur. Kami bersuka cita untuk press report yang sudah diterima. Operasi pengangkatan rahim berjalan dengan baik. Kami berdoa kiranya pemulihan terus terjadi dan kesehatan yang sempurna diterima oleh keluarga kami. Di kesempatan ini izinkan saya juga untuk mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tergabung dalam komunitas kita yang bernama Passion. Kita percaya sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat berjalan seorang diri. Kita perlu orang-orang di sekitar kita agar hidup kita dapat terus berjalan dengan baik. Dan tidak lupa, kita juga menerima kritikan-kritikan yang baik melalui sesama kita. So, bagi jemaat Tuhan yang tertarik untuk bergabung dalam FLC Community ini yang bernama Passion, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri jemaat melalui Linktree yang terdapat di bio Instagram Forward Living Church. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang hari ini sangat spesial akan disampaikan melalui hambanya Pastor Elisheba Sutopo dari Alpha Omega Church. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, yuk siapkan diri Anda dengan baik, keluarkan notes Anda, dan kita percaya dengan excited kita menerima kebenaran firman Tuhan dan itu akan menjadi benih yang baik bagi setiap kita. Enjoy the rest of the service and God bless you. Hello Forward Living Church, senang sekali kita bisa connect lewat media yang seperti ini di hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya sekali lagi, walaupun sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Nama saya Elisheba Sutopo, saya berasal dari Surabaya aslinya. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church dan juga sebuah kelompok praise and worship yaitu Sound of Praise, dan keluarga rohani kami, gereja kami, dan juga kita as a family adalah very good friends with your pastor, Pastor Joshua Supit dan Pastor Alena. So really treasure the friendship dan menyampaikan salam hormat buat gembala saudara Pastor Josh, Alena, dan the whole leadership yang ada di Forward Living Church. Thank you for the honor untuk bisa berjumpa bersama-sama hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah doa yang mungkin sering kita ucapkan, yang sering kita pikirkan, cuman sebenarnya doa ini bahaya gitu. Kok bisa? Kok ini bahaya? Karena hati-hati nih, saat ini diucapkan, ini pasti dijawab sama Tuhan. Wah, yang kayak gini kita kayaknya suka nih ya, yang pasti-pasti dijawab tuh kayaknya kita suka. Oke, let's take a look at this. Kita lihat sama-sama di Mazmur 119 ayat yang ke-28 dari terjemahan MILT. Saya akan bacakan, kita simak sama-sama. Kalau Anda bisa membaca dari tempat saudara masing-masing, that would be awesome. Oke, Mazmur 119 ayat 28 berkata, jiwaku menangis dalam kedukaan, kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, sehingga doa yang akan kita lihat, doa bahaya yang akan kita lihat hari ini adalah strengthen me, atau kuatkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, strengthen me atau kuatkan aku Tuhan. Ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang di dalam semua musim kehidupan. Nah, memang di ayat ini Mazmur 119 ayat 28 ini menunjukkan dalam masa sukar. Tapi sebenarnya dalam masa keberhasilan dan kejayaan pun kita butuh itu. Untuk supaya kita juga bisa sustain di sana. Nah, sehingga dalam every season, gagal, sukses, baik, buruk, happy or sad, apapun itu, ini kita butuhkan gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita go into detail, saya kepengen bahas dulu pertanyaan yang nih orang sering tanya nih. Apakah Tuhan itu selalu menjawab doa gitu Saudara? Wah, beberapa orang akan bilang, oh Tuhan itu biasanya jawabannya ada 3, iya, tidak, dan tunggu.
Kayaknya Tuhan sih jauh lebih besar daripada itu ya, hanya untuk diformulasikan kepada 3 hal itu gitu. Nah seringkali orang mendefinisikan doa dijawab atau tidak dijawab tuh kayak gini. Kalau yang terjadi sesuai dengan harapan kita, itu doa dijawab. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, maka katanya doa tidak dijawab. Katanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pemahaman ini tidak selalu akurat. Karena gini, disadari atau tidak, manusia tuh seringkali menganggap doa tuh transaksional. Maksudnya gimana? Kita minta Tuhan kasih. Pokoknya it's a transaction. Ya kan, kita minta Tuhan harus kasih gitu. Bisa nggak? Oh bisa, sangat bisa. Tapi doa itu bukan transaction. Sifatnya bukan transaksional, doa itu relational. Doa itu hubungan, kita connect sama Tuhan, building relationship sama Tuhan. Nah sehingga gini, Tuhan tuh jawab doa nggak? Oh Tuhan tuh selalu jawab. He always answers, he's always communicating. Malah dia yang ingin selalu komunikasi dengan kita. Cuman gini loh, dia tuh selalu jawab. Cuman kadang-kadang jawabannya tuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita bilangnya dia tidak menjawab, loh dia jawab padahal gitu. Misalnya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mau ajak saya makan soto Betawi misalnya ya. Yuk Elisheba kita makan soto Betawi, atau Elisheba suka soto Betawi enggak? Saya bilangnya oh maaf saya kurang suka misalnya. Sebenarnya saya doyan aja sih soto Betawi. Saya bilangnya oh maaf saya kurang suka. Saya jawab enggak? Jawab kan? Saking jawabannya adalah tidak suka gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Tuhan itu jawab doa enggak? Oh selalu jawab, dia selalu komunikasi sama kita. Kadang-kadang Tuhan aku mau A, Tuhan mau bilang A itu enggak cukup baik buat kamu. Aku akan kasih kamu sesuatu yang lain yang sebenarnya much better. Tapi kita bilangnya Tuhan enggak jawab. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga gini, bukan tentang Tuhan itu jawab doa atau tidak, karena dia selalu jawab. Tuhan itu selalu menjawab doa, He is always communicating. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian tentang strengthen me ini, tentang kuatkan aku Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang dalam kehidupan ini butuh kekuatan, selalu butuh dikuatkan pasti. Apalagi di season-season yang tidak menentu, di season krisis dan lain sebagainya. Jadi waktu kita lagi berada juga dalam kesuksesan, kita butuh dikuatkan untuk kita bisa stay di sana. Untuk kita bisa menghandle sukses dengan baik juga. Waktu kita lagi dalam masa berat, of course, apalagi kita butuh kekuatan untuk menghadapinya. Nah, orang seringkali berdoa untuk berkat, mujizat. It's okay, itu gak salah dan gak masalah gitu. Tuhan juga mampu melakukannya buat kita. Tapi saya yakin kita semua setuju bahwa saat kita minta berkat atau mujizat itu nggak langsung terjadi. Ya Pak, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan, kayak ada yang pernah mengalami minta mujizat tidak langsung dijawab. Itu mungkin boleh angkat tangannya di lokasi Anda masing-masing atau ketikkan di kolom chat. Anda minta sesuatu nggak langsung terjadi gitu. Nah ada sebuah cerita nih. Suatu kali waktu itu malam tahun baru. Saya punya beberapa keponakan, 2 diantaranya nih. Gitu, waktu itu kita tuh diajak untuk mengucapkan gitu ya kayak 3 doa atau 3 permintaan sama Tuhan. Nah keesokan harinya 2 keponakan saya ini kayak waktu itu usia mungkin kira-kira 7 dan 9 tahun. Waktu itu ditanya sama papanya, kakak saya Pastor Elia. Ditanya gini yang adiknya, Colin kemarin minta apa gitu. Katanya gini, I ask for a better future. Wow, dewasa banget nih anak umur 7 tahun ya ngomongnya kayak gitu. Nah kemudian yang kakaknya gitu ditanyain, Joshua minta apa? Katanya gini, I want a new phone. Wah gitu, beda banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba keesokan harinya tanggal 2 Januari si Joshua kakaknya dapat handphone baru. Wow, that's fast. Seandainya gitu ya, setiap kali kita minta sistemnya tuh kayak gitu, minta hari ini besok langsung datang. Kayaknya tuh pesanan kita di Shopee kali ya gitu, Shopee aja kadang nggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah tapi gini, berapa dari kita yang setuju bahwa it's not always like that. Seringkali kita minta mujizat, kita minta breakthrough, kita minta kesembuhan, kita minta hal yang lain, kita harus nunggu. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Anda berdoa minta kekuatan, Tuhan akan langsung jawab. Waktu saudara berdoa minta kekuatan,
Tuhan akan langsung jawab. Beberapa bukti nih. Yang pertama orang yang namanya Yosua in the Bible. Di Yosua 1 waktu itu dia baru mengambil alih kepemimpinan dari Musa. Memimpin bangsa Israel, dia minta hikmat sama Tuhan. Perhatikan saudara, malah gini, Tuhan yang inisiatif datang sama Yosua dan bilang, Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katanya, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan langsung jawab. Kemudian yang kedua, Daud, Mazmur 138 ayat 3, Daud bilang gini, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Langsung nih, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, ayat ini ditulis sama Daud waktu dia ingat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari kejaran Saul yang mau membunuh dia. Dan dikatakan pada hari, right then and there, Tuhan langsung jawab. Simpson juga saudara, wah ini makin agak parah sih ya keadaannya ya, keterpurukan kehidupannya. He was a failure, dia udah gagal ya kan. He made every stupid decision and choices there was. Dan kayak semuanya udah hancur, dia udah mau mati. Kemudian misi Tuhan tuh udah kayak destroyed lewat kehidupannya. Tapi perhatikan saudara, waktu Simpson minta kekuatan, Tuhan langsung beri. Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Right then and there, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung Tuhan kasih dia kekuatan, walaupun motivasinya sebenarnya agak salah. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan, dia runtuhkan kedua tiang itu dengan kedua tangannya, membunuh semua orang Filistin yang ada di gedung itu. Paulus, 2 Timotius 4 ayat 17 bilang ini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaranku Injil diberitakan sepenuhnya dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa yakini ini begini. Seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Kita ucapkan ini bersama-sama, Anda bisa lihat layar saudara masing-masing, kita katakan ini sama-sama, 1, 2, 3. Seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. So waktu kita minta mujizat gak selalu instan. Tapi waktu kita minta kekuatan, wow, right then and there Tuhan akan kasih. Sehingga hati-hati saudara, kalau doa Tuhan kuatkan aku, hati-hati. Karena dia pasti jawab dan dia jawab langsung nih. Yang mana ini membawa kita ke bagian yang berikutnya. Kalau Anda minta makin kuat, Anda akan dilatih dan diproses. Oke saudara, kalau Anda doa kuatkan aku Tuhan, ya kan, kenapa saya bilang hati-hati? Hati-hati, pasti dijawab. Karena apa? Anda pasti akan dilatih dan diproses. Itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini udah lama banget gak olahraga, saya tidak se-fit Pastor Josh yang selalu exercising. Saya tahun lalu sempat bersepeda tapi sedikit aja, gak terlalu gimana. Cuma it's been a very long time sejak saya tuh terakhir olahraga. Nah bayangkan misal nih, saudara, ini permisalan aja, misalkan nih, misal. Saya karena udah lama gak olahraga, saya pengen coba melakukan 30 push ups. Kira-kira menurut Anda bisa nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya kan, mungkin Anda bisa kayak semangatin saya sedikit atau bantu dalam doa lah kira-kira ya. Apalagi nih kayaknya harus satu tangan supaya saya bisa tetap ngomong ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga it's been a very long time, saya akan coba lakukan 30, kayaknya turun satu aja, gila berat banget. Bentar saudara, kayaknya saya udah keringetan ya kan. Dan kalau ini dilanjutkan selesai ntar ini khotbahnya yang gak selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, so it would be very hard karena udah gak pernah dilatih ototnya. Ya kan udah terlalu lama. Nah sehingga gini, tadi kan kita katakan mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia berikan secara instan sama kita. Nah gini, berikut ini akan kedengaran kelihatannya bertolak belakang. Tapi kenyataannya gini, dalam hidup ini saat kita minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku, strengthen me God. Atau Tuhan jadikan aku makin kuat. Dia akan langsung jawab dengan apa? Melatih dan memproses kita. Dia akan langsung jawab dengan melatih dan memproses kita. Boleh Anda tuliskan di live chat,
dia langsung jawab dengan melatih dan memproses kita. Oke, dia langsung jawab dengan melatih dan memproses kita. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Dia langsung jawab dengan melatih dan memproses kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya orang kalau mau push up, kalau nggak pernah latihan nggak mungkin langsung bisa 30. Ya kan Saudara? Harus pelan-pelan dulu, biasanya dilatih dulu 5, oke. Kalau udah bisa 5, coba 10 nih, oke 10 lebih baik. Ya kan, terus kalau udah bisa 10, oke jadi dinaikkan lagi 15, 20, 30 dan seterusnya. Meningkat terus sampai ada orang yang bisa ratusan bahkan ribuan kali. Nah biasanya kalau nggak biasa latihan kayak saya tadi, mau langsung push up, mau langsung ratusan kali, biasanya hasilnya adalah sakit. Atau ada otot-otot yang pasti akan cedera. Mau langsung 30 ya udah terengah-engah gitu. Nah bukannya jadi kuat malah jadi rusak. Atau malah jangan-jangan jadi pingsan gak berfungsi. Nah hidup juga kayak gitu. Waktu kita minta sama Tuhan, strengthen me God. Nah Tuhan akan langsung ngelatih kita. Pengen jadi kuat, ya dilatih. Ya kan, pengen jadi kuat, ya ini dikuatkan, di-train sama Tuhan. Karena apa? Ngapain dia training? Karena dia gak mau menyakiti kita, dia gak mau ngerusak kita, dia gak mau kita cedera. Dia latih kita satu demi satu demi satu. Sehingga mujizat dan terobosan gak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, dia memberikannya secara instan kepada kita. Dia jawab dengan apa? Melatih dan memproses kita. Makanya kadang kita ngerasanya gini, aduh ini kok banyak banget ya masalah, aduh terjadinya tuh beruntun, barengan semua, kayak this is crazy. Bapak Ibu Saudara sekalian, that's your training. Itu latihan kita. Untuk apa? Kita jadi makin kuat, kapasitas makin besar, kita bisa handle lebih banyak hal dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hati-hati nih kalau doa, bahaya nih. Karena Tuhan tuh selalu jawab, dia gak pernah gak jawab, dia selalu jawab. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru katanya. Those who wait upon the Lord. Oh tunggu dulu. We don't like waiting. Kita gak suka nunggu. Ya kan, ngapain kita harus nunggu-nunggu kalau kita bisa mendapatkannya sekarang, now, right now, fast, soon, instant. Ya kan, ngapain kalau bisa dengan cepat, segera dan instan kita kok nunggu-nunggu. Tuhan aku tuh mau kuatnya tuh sekarang. Tuhan aku maunya dijawabnya tuh sekarang. Ya kan, aku tuh mau suksesnya cepet. Aku mau segala hal tuh langsung gitu loh, gak usah nunggu-nunggu, ngapain. Ya kan, kembali modal cepet, terkenalnya cepet, semua tuh cepet. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu yang terlalu cepat berpotensi untuk bikin kita cedera. Otot kita gak siap. Ya kan, kita bisa sakit, makanya waktu kita minta Tuhan kuatkan aku, dia akan langsung jawab dengan apa? Ngelatih dan memproses kita. Supaya otot-otot kehidupan ini siap menghadapi apapun yang akan datang, baik kesuksesan maupun tantangan yang ada di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak kecil nih mulai bisa jalan biasanya kan, orang dewasa kan bilang gini, ayo sini, ayo. Waktu dia makin dekat, orang dewasa ngapain? Mundur kan? Biasanya. Ayo lagi, ayo sini lah, mundur terus. Bapak Ibu Saudara nggak nyampe anaknya, ya kan? Lah biasanya kan gimana sih? Tapi Anda tahu itu untuk apa? Supaya ngelatih dia, ngelatih ototnya. Makin jalan, makin latihan, makin kuat kakinya, makin terbiasa. Awalnya wobbly ya kan, kayak mau jatuh. Tapi lama-lama dia akan makin stabil. Apakah dengan saudara mundur-mundur berarti Anda nggak sayang anak Anda? Bukan kan? Justru ngelatih endurance, ketahanannya, kekuatannya. Gitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Waktu kadang-kadang istilahnya dia kasih, aduh kok ini belum selesai, ini datang lagi. Ini belum selesai, ini datang lagi. Aduh ada aja dan segala macam. Aduh kayaknya aku mundur aja, aduh aku gak sanggup, kayak I'm gonna quit right now. No, Tuhan sedang menjawab doa kita. Dia sedang membuat kita makin kuat dengan apa? Ngelatih dan memproses kita. Waduh, kalau gitu kok berat ya. Duh kalau gitu gak usah deh doa yang gitu-gitu ya kan. Gak usah lah kita doa-doa yang minta kekuatan. Gak usah lah kita doa yang gampang-gampang aja ya. Tolong jagai berkati, tolong jagai berkati. Udah tuh paling standar gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana pun, strengthen me.
atau kuatkan aku Tuhan. Itu kita butuhkan dalam semua musim kehidupan. Waktu saudara lagi berkekurangan, waktu Anda lagi stres, waktu Anda lagi dalam situasi yang berat, life is tough, you need strength. Kita butuh kekuatan. Waktu saudara sedang berada dalam kesuksesan, keberhasilan, everything is going great, you need strength. Anda butuh kekuatan untuk supaya bisa handle itu dengan baik dan kesuksesan gak jadi bumerang yang nyerang kita balik. Nah sehingga apa sih yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama adalah gini, ketahui bahwa proses itu indah. Boleh tuliskan di live chatnya sama-sama atau ucapkan bareng-bareng, proses itu indah. Proses is a beautiful thing. Again, seringkali kalau kita minta mujizat apa segala macam tuh gak terjadi dengan instan. Tapi waktu kita minta Tuhan kekuatan, Dia memberikannya secara instan sama kita. Kalau kita mau kuat, Tuhan langsung jawab dengan apa? Ngelatih. Dan latihan itu untuk hasil yang baik. Soalnya gini, kalau misalnya kita pergi ke sebuah restoran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pesen nih makanan sama minuman ya kan. Kita udah order, terus kemudian kita bilang sama mas atau mbaknya, kita bilang, Mas, Mbak, nggak pakai lama ya gitu, atau tolong cepet ya gitu. Mereka akan jawab apa? Baik Pak atau Ibu, makanannya langsung saya proses ya. Benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Soalnya apa kalau disajikan mentah ya kita marah dong, ya kan? Emang lu gila apa kayak disuruh masak sendiri gimana sih gitu. Nah saudara, kalau fokusnya hanya mujizatnya, terobosannya, suksesnya, tenarnya. Waktu itu datang kita bisa gak siap atau ini masih mentah. Otot kita gak siap dan beberapa aspek kehidupan kita masih mentah. Bukannya jadi sesuatu yang baik malah ini cedera karena otot kehidupan kita gak siap. Cara planning belum kuat, pengaturan financial belum siap, relationship belum sehat dan lain sebagainya. So jalani proses. Banyak orang gak suka proses, maunya langsung. Tapi Tuhan bilang Yesaya 40:31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. So in the waiting, dalam menunggu itu membangun otot kita jadi makin kuat. Dalam menunggu itu membangun otot kehidupan kita ini makin sehat. Kita jadi orang yang gak gampangan. Seringkali doa strengthen me itu bukan hanya sekedar buat ngelihat hasil yang baik atau tujuan. Tapi malah gini, strengthen me in the process. Strengthen me, kuatkan aku dalam menjalani prosesnya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, proses is a beautiful thing. Proses tuh indah. Jangan jadi orang yang gak mau diproses. Yang kedua yang bisa kita lakukan. Kita perlu ngerti bahwa Anda memasuki titik terkuat hidup saudara saat Anda berserah kepada kekuatan Tuhan. You are entering the strongest source of your strength when you surrender to His strength. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nanya, Pastor, ada gak sih momen di mana Tuhan itu memberi kekuatan dengan instan? Buktinya Simpson aja dikasih waktu itu gitu langsung. Of course, ada aja momen yang kayak gitu kan. Apakah akan selalu gitu? Gak selalu. Apakah akan selalu proses setiap kali? Well, most likely, tapi itu juga bukan rumus. Semua tuh terserah kehendak Tuhan yang paling sempurna. Kalau saya bisa jawab, Anda harus khawatir karena nih saya Tuhan apa enggak nih kok, atau tiba-tiba ngatur-ngatur Tuhan, like what? Tapi semua tergantung kehendak Tuhan yang paling sempurna. Tapi Dia beri kekuatan kepada kita dan memampukan kita di banyak sekali momen dalam kehidupan ini. Saat kita menjalani proses ini kita bilang Tuhan strengthen me in the process. Dia juga berikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalaninya. Paulus juga cerita dia punya kelemahan. Orang hebat loh, nulis lebih dari separuh Alkitab Perjanjian Baru kita. He's such a great man. Dia punya kelemahan tapi dan dia udah minta sama Tuhan untuk hilangkan. Tapi dia cerita 2 Korintus 12 ayat 9-10 katanya gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu katanya aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesahan oleh karena Kristus. Sebab, kita ucapkan bersama-sama kalimat terakhir 1, 2, 3. Jika aku lemah maka aku kuat. Wait, jika aku lemah maka aku kuat. Gimana sih?
Jika aku lemah maka aku kuat. Saat kita lagi gak kuat, saat kita lagi lemah, saat kita merasa kita udah di titik yang paling akhir, di titik dari penghabisan, kita berseru sama Tuhan. Kita sedang memasuki titik terkuat hidup kita karena bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan lagi dengan ide dan pemikiran kita yang terbatas, tapi dengan kekuatan dan ide Tuhan yang tidak terbatas yang dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Bukan lagi dengan kesabaran kita yang terbatas dan cumpon, tapi dengan kesabaran Tuhan yang tidak terbatas. Bukan lagi dengan hikmat kita yang terbatas dan sempit ini, tapi dengan hikmat Tuhan yang tidak terbatas yang Dia sediakan buat saudara dan saya. Bukan lagi dengan strategi kita yang terbatas, tapi dengan strategi Tuhan yang tidak terbatas. When I am weak, then I am strong. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Sehingga bersatulah dengan kekuatan Tuhan dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Mujizat dan terobosan itu gak terjadi dengan instan. Tapi saat saudara minta Tuhan kekuatan, Dia langsung berikan kepada kita. Kuasanya nyata di dalam kelemahan kita. Anda memasuki titik terkuat saat Anda berserah kepada Tuhan. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kita lakukan. Ingatlah, Yesus tetap berjalan bersama kita dalam setiap proses. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Ingat, Yesus tetap berjalan bersama kita dalam setiap proses. Nah seringkali kita menganggap bahwa ya waktu kita tuh diproses, kita tuh kayak ditaruh di kursi panas atau di kursi listrik ya. Atau dimasukkan ke dalam kuali panas, terus kita dibiarkan sendirian di situ selama proses eksekusi. Nih proses lo ya, proses makan tuh proses. Ya kan kita dibiarin sendirian di situ. Itu keliru banget, salah banget. Karena di dalam setiap musim, dalam setiap proses, dalam setiap rezim latihan saudara, Yesus tuh ada bersama dengan kita. Waktu kita gak kuat kayak aduh Tuhan kayak capek banget nih. Gak bisa Tuhan kayak napasnya susah. Dia dari situ menopang kita. Waktu kita mau nyerah, Dia dan Roh Kudusnya itu mengingatkan kita untuk gak nyerah. Atau mungkin kadang mengirimkan keluarga rohani untuk mengingatkan kita, nyemangatin kita. Waktu kita putus asa, Dia ada di samping kita menginfuskan kekuatannya buat hidup kita. Kita gak pernah dibiarkan sendirian. Nah sudah 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kita sering dengar ayat ini. Saya pengen ngajak kita untuk baca versi BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kita ucapkan bersama-sama yang versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Oke, 1, 2, 3. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat lari, escape. Enggak. Supaya Anda dapat bertahan. Ketikan sama-sama di live chat, bertahan. Bertahan. Tuhan kasih kita kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat bertahan. Bukan supaya kita bisa escape, kabur, lari atau apa bukan. Supaya kita dapat bertahan. Dan saat kita bertahan, kita jadi semakin kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian. So Daud, waktu dia nginget setiap proses kehidupannya, dia bisa berkata gini, Mazmur 144 ayat 1, dia bilang, terpujilah Tuhan gunung batuku. Yang ini mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang ngajarin tangannya satu persatu untuk bertempur. Tuhan yang ngajarin even jari-jarinya untuk berperang. Kirain apa main piano, enggak saudara. Tapi jari-jarinya even the small details. Dan di momen itu Tuhan gak tinggalkan. Malah Tuhan tuh menyatakan dirinya Tuhan lebih lagi. Bahwa Dia adalah tempat perlindungan, Dia kubu pertahanan, Dia kota benteng, penyelamat, perisai, tempat berlindung dan seterusnya. So Forward Living Church,
Seringkali mujizat dan terobosan itu tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta Tuhan kekuatan, Dia memberikannya instan langsung sama kita. So saya berharap, yes, doa ini kayak ngeri-ngeri sedap memang ya. Doa ini aduh sering banget kita ngomong, but sometimes kita gak ngerti berikutnya implicationnya waktu dia jawab adalah dia akan proses, dia akan train kita. Tapi di hari ini saya berdoa kita gak jadi makin takut, kita gak jadi makin kapok, kita gak jadi makin khawatir dengan mengucapkan doa ini because we all need it. Kita semua butuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat kita ucapkan dia pasti jawab. Dan dia akan proses kita, dia akan bentuk kita, latih kita semakin kuat lagi. Dan dalam setiap prosesnya dia beserta dengan kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang ada di sorga, yang memperhatikan setiap kehidupan kami, yang tidak pernah lepas kendali, yang selalu menyediakan telinganya untuk mendengar setiap permohonan dan doa kami Tuhan. Tuhan di hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan semua kondisi kehidupan kami. Yang mungkin macam-macam, kami yang lagi strong, kami yang lagi oke, kami yang lagi lihat keberhasilan, kami yang lagi lihat banyak hal. Strengthen us God, kuatkan kami Tuhan. Supaya even di season yang seperti ini, kami juga punya kekuatan, kami punya hikmat untuk kami bisa menghadapi season ini dengan yang terbaik. Supaya musim ini juga mengerjakan yang baik buat hidup kami. Buat kami Tuhan yang lainnya yang mungkin di hari-hari ini kami sedang menghadapi situasi yang berat. Kami lagi lihat banyak tantangan, banyak challenge, bahkan mungkin banyak jalan buntu. Atau mungkin one thing after another, satu demi satu ada aja problem datang ke kehidupan kami Tuhan. Doa kami, strengthen us God. Kuatkan kami Tuhan. Kami yang lagi banyak kebutuhan, kuatkan kami Tuhan. Supaya di musim kehidupan ini kami juga bisa melihat bahwa sungguh tangan Tuhan itu nyata atas kehidupan kami. Dan buat semua kami Tuhan yang mendengarkan hari ini, biar Tuhan sendiri yang terus mengerjakan prosesmu, perkaramu dalam hidup kami, membentuk kehidupan kami Tuhan. Kami tahu saat Tuhan mengerjakan sesuatu, the process is a beautiful thing. Dan di masa-masa proses kami bukan hanya sekedar dibiarin, kami bukan ditinggalin Tuhan. Tapi justru Tuhan ada bersama kami, nolongin kami, memegang tangan kami. Bahkan Tuhan nyemangatin kami, come on you can do this, you can do this, you can do this. Don't quit, don't stop. Tuhan yang terus menyemangati kehidupan kami, cheering us on. Dan Tuhan terus bentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. So doa kami hari ini Tuhan, strengthen us. Kuatkan kami dalam setiap musim kehidupan. Ya Tuhan, baik, buruk, senang, susah, berat, ringan, happy dan lain sebagainya. Kuatkan kami Tuhan. Dan kami tahu di mana kami lemah, justru di situ kami paling kuat. Karena kami bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami tahu Tuhan sendiri sedang mengerjakan perkara-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Dan saat sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Boleh kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami gak pernah sendiri. Tuhan sendiri yang memegang tangan kami, berjalan bersama kami, menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin.